Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Rifki Purnamardika dengan NIM 23108172100023, yang dimana pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari review saya pada mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak ini, yang dimana review pada kali ini diambil dari chapter 2 pada buku Software Testing Foundation yang karya dari Spillner dan Linz yang berjudul pada chapter 2-nya yaitu Software Testing Basics. Yang dimana pada chapter ini sangat penting menurut saya karena menjadi suatu dasar yang kita bisa gunakan pada saat pengembangan software, yang dimana kita membahas dari motivasi kenapa kita harus melakukan testing, standar kualitas, dan juga dinamika bagaimana psikologi dari testing itu dilakukan. Jadi next kita lanjut ke kenapa sih software testing itu penting. Jadi misalnya beda jika dibandingkan dengan produk-produk fisik yang ada di dunia manufaktur. Jadi kalau software ini sifatnya tidak berwujud, yang dimana kita tidak bisa lihat di mana sih errornya, di mana sih rusaknya secara fisik sampai terjadi error itu. Nah, jadi dalam chapter ini pada buku ini dijelasin terkait 3 istilah teknis yang sering tertukar: error, fault, dan juga failure. Yang dimana error ini menjadi kesalahan manusia, fault itu cacat yang ada dalam kode, dan juga failure ini adalah kegagalan sistem pada saat dijalankan. Jadi di dalam buku ini kita diingatkan dengan contoh salah satu kasus seperti Boeing 737 Max, yang dimana ini pengujiannya yang tidak memadai, bukan hanya soal menjadi rugi material ataupun keuangan, tapi juga dapat membahayakan keselamatan para penumpang. Yang dimana oleh karena itu pengujian ini juga harus dipandang sebagai investasi keamanan, tidak hanya sebagai biaya tambahan. Jadi next kita masuk ke pengujian yang dimana kita memerlukan artefak yang sistematis, misalnya dari tes basis sebagai acuan hingga tes summary report sebagai laporan akhir untuk para pengembang. Salah satu poin yang krusial ini adalah traceability, yang dimana kita harus memastikan setiap kebutuhan ini benar-benar sudah diuji. Selain artefak tadi, ada juga 7 prinsip dasar pengujian yang harus kita gunakan. Salah satunya ini prinsip bahwa pengujian menyeluruh atau exhaustive testing yang mustahil dilakukan karena jumlah kombinasi input yang bisa mencapai angka yang tidak terhingga, yang dimana kita harus menggunakan strategi berbasis risiko. Misalnya contoh prinsip lain yang ada pada pembahasan buku ini misalnya pesticide paradox, yang dimana kita harus rutin memperbaharui skenario uji supaya tetap efektif menemukan defect baru, karena sistem cenderung menjadi kebal terhadap pengujian yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya perubahan. Nah, lanjut pada proses pengujian dan standar kualitas, yang dimana pada buku ini mengacu pada ISO atau IEC 25010, yang dimana standar ini terbagi menjadi dua model, yang dimana quality in use dan juga product quality, yang dimana kita belajar juga kalau kualitas ini tidak hanya soal fungsi yang berjalan benar, tapi juga terkait reliability, security, hingga maintainability. Nah, jadi prosesnya ini terdiri dari 7 langkah, yang dimana mulai dari perencanaannya hingga penyelesaiannya. Salah satu konsepnya yaitu yang menurut pemahaman saya ini adalah shift left testing, yang dimana konsep ini disarankan supaya penguji ini terlibat dalam testing seawal mungkin, bahkan sejak fase analisis kebutuhan ini diperlukan, karena hal ini dilakukan karena secara teknis dan juga ekonomis biaya perbaikannya ini jauh lebih murah jika ditemukan di awal jika dibandingkan sudah aplikasi masuk ke dalam tahap produksi. Oke, next. Jadi hal yang menurut saya cukup unik pembahasannya pada materi di buku ini terkait psikologi, yang dimana kita itu harus mengakui adanya confirmation bias, yang dimana seorang pengembang ini justru cenderung mencari informasi
yang juga mendukung keyakinan bahwa kodenya sudah benar. Itulah mengapa peran para penguji yang independen ini sangat diperlukan supaya dapat memberikan sudut pandang yang kritis terhadap pengembang. Nah, jadi secara teknis pola pikir para pengembang di buku ini cukup konstruktif dan juga penguji harus bersifat kritis atau detektif, yang dimana perbedaan-perbedaan ini biasanya sering memicu konflik. Namun dalam materi pada chapter ini memberikan solusi, yang dimana kita harus melalui komunikasi secara fakta seperti itu. Kita juga harus mampu menyampaikan temuan defect secara objektif dan tidak menyerang orang lain. Dan juga integritas seorang penguji juga ditentukan dari kemampuannya dalam menjaga kualitas produk melalui kolaborasi dengan para tim-tim pengembang. Jadi sekaligus penutup, saya ingin membandingkan dengan literatur yang lain, yang dimana dalam laporan saya ini saya membandingkan dengan buku milik Glenford Myers, The Art of Software Testing, yang dimana dalam buku ini memang Myers ini sangat-sangat menjelaskan secara teknis, secara mendalam. Nah, jadi jika dibandingkan dengan Spillner ini lebih ke memberikan kerangka kerja yang lebih setara dengan standar internasional ISTQB modern. Nah, jadi menurut saya buku Spillner ini jauh lebih relevan untuk tantangan industri pada saat ini yang memerlukan seperti dokumentasi dan juga mendeteksi secara ketat. Jadi sebagai kesimpulannya, menurut saya memahami dasar-dasar atau fondasi pengujian ini bukan hanya soal menguasai alat atau tools, tapi juga memahami prinsip-prinsip, proses, dan juga psikologi manusia yang ada di dalamnya. Jadi itu saja menurut saya. Sekian review pada kali ini. Semoga yang menonton dapat memahami dan memberikan wawasan baru terhadap kita semua, terhadap materi-materi terkait software testing ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.